Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong menggelar monitoring meja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Triwulan 3 yang dilaksanakan di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong, Papua Barat pada hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Dalam laporan pertanggungjawaban Sekretaris Bapeda Kota Sorong Ridwan Gultom menerangkan bahwa tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan di mana setiap perencanaan harus berjalan bersama dengan evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan di berbagai sektor prioritas daerah. Tujuan pelaksanaan monitoring meja ini mensinkronkan antara perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber dana. Tujuan monitoring adalah 1. Mensinkronkan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun indikator capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui berbagai sumber dana. 2. Untuk mengetahui masalah dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mendorong percepatan kegiatan pembangunan. 3. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pertanggungjawaban. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil perkembangan realisasi fisik dan keuangan pembangunan kegiatan sebagai berikut. Sesuai hasil pantauan di lapangan dan secara administrasi oleh OPD, maka perkembangan realisasi fisik dan keuangan jumlah dana belanja langsung program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 pada APBD induk sebesar 534.636.508.627 rupiah. Selain itu, Sekretaris Pemerintah Kota Sorong Yakob Karet dalam memberikan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan monitoring meja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Triwulan 3 tahun anggaran 2021 dengan ditandai pemukulan tifa. Selain itu, Yakob Karet juga menegaskan kepada seluruh OPD untuk menyampaikan perubahan dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD dan semua pembangunan serta kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia dan tidak melakukan utang. Saya tegaskan seluruh OPD segera menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD. Semua program dan kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia dan tidak melakukan utang. Pimpinan OPD agar tidak diizinkan meninggalkan tempat. Ya, penegasan Pak Wali Kota, jadi tidak boleh ada yang meninggalkan tempat sampai dengan tanggal 23, 24 Malam Kudus, 25 Natal, 26, 27 masuk kantor kembali, 28, 29, 30, 31 kecil tahun, 1 tahun baru, 2 masuk kantor kembali. Jangan ada yang bikin izin sendiri-sendiri, jangan ada yang bilang, nah ini kesempatannya bikin SPPD. Ya, saya tidak akan tanda tangan SPPD untuk Bapak Ibu yang mau berangkat. Ini penegasan dari Bapak Wali Kota, ya saya teruskan. Saya ajak Bapak Ibu semua berdiri untuk hari ini Rabu 8 Desember 2021. Saya Sekretaris Daerah dengan resmi membuka rapat monitoring meja program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Sorong dengan menabung tifa sebanyak 5 kali. Yakob Karet juga mengatakan kegiatan monitoring meja sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu dan sepanjang himbauan untuk penerima dana yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota sudah disampaikan kepada pimpinan OPD dengan sejumlah penegasan seperti penundaan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Untuk itu larangan kepada para pejabat pemerintah Kota Sorong sebelum menyelesaikan tanggung jawab dan tugas-tugas yang sudah diberikan dari pimpinan. Monitoring itu sesungguhnya sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu, 3 minggu atau 4 ya, 3 minggu. Mereka melakukan monitoring ini bukan kemarin dilakukan monitoring, tapi hampir ada 3-4 minggu lalu di monitoring. Puncaknya hari ini baru bisa dilakukan. Itu jelas bahwa ketentuan normatifnya ada, bahwa capai fisik sekian persennya itu saja yang dibayar.
realisasi fisik itu yang dihitung untuk dibayar. Kalau tidak mencapai itu ya pasti menjadi sepanjang himbauan untuk menerima edaran sudah Pak Wali Kota sudah tantangan, sudah menyampaikan kepada pimpinan OPD dengan sejumlah penegasan. Tapi sebagai bawahan pimpinan memerintahkan ya pasti laksanakan perintah. Tentu mempertimbangkan berbagai aspek. Kalau misalnya ada yang punya penyakit dan sebagainya ya pasti ya SN kita pasti, karena sudah semakin diperketat soal penundaan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kemudian tunjangan lainnya, honorer, kemudian CPNS, pasti itu sudah konsekuensi edaran wali kota seperti itu. Jadi sebelumnya kan dilarang, tidak boleh keluar, tapi kan tadi pagi Menteri umumkan tidak dibatasi ya. Kita pasti ikut yang tinggi kan. Artinya larangan itu bukan membatasi, tapi ya mereka masih ada tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun. Jadi harus masih ada, kemudian menyelesaikan tugas-tugas itu lalu bisa. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.